Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Josjis porem srit. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar cerita-cerita penuh misteri dan makna seperti ini bisa terus hadir untuk kalian. Sekarang, dengarkan baik-baik. Malam itu, puskesmas kecil di pinggir kota sudah mulai sepi. Hanya beberapa lampu lorong yang masih menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding. Di halaman samping bangunan itu terdapat garasi kecil yang jarang dipakai kecuali untuk menyimpan sebuah mobil jenazah tua berwarna putih kusam. Mobil itu sudah puluhan tahun mengantar orang-orang ke tempat peristirahatan terakhir mereka. Banyak cerita yang beredar tentang mobil itu, namun sebagian besar dianggap sekadar bualan sopir-sopir lama yang ingin menakut-nakuti pegawai baru. Raka, sopir baru berusia 25 tahun, baru 2 minggu bekerja. Ia belum tahu apapun tentang cerita-cerita berbau mistis yang sering dibicarakan orang-orang di puskesmas itu. Malam itu, ia mendapat tugas dadakan mengantar jenazah seorang pria tua ke rumah duka di desa yang berjarak hampir 1 jam perjalanan. Karena sopir lain sedang tidak bertugas, Raka menerima pekerjaan itu dengan tenang, berpikir bahwa mengantar jenazah hanyalah pekerjaan biasa yang tidak perlu ditakuti. Saat ia membuka pintu garasi, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Padahal malam itu udara cukup hangat. Raka merapatkan jaketnya, merasa aneh karena dingin itu berasal dari arah mobil jenazah seolah-olah ada angin yang keluar dari celah-celah mobil. Ia mencoba mengabaikannya. Ia menarik napas panjang, membuka pintu belakang mobil, memastikan jenazah sudah rapi berada di atas tandu, lalu menutupnya dengan pelan seperti menghormati kepergian seseorang. Setelah masuk ke kursi bagian depan, Raka menyalakan mesin. Radio mobil tiba-tiba menyala sendiri, memutar suara statis seperti bisikan-bisikan kecil yang samar. Raka hampir tersentak, buru-buru mematikan radio itu meskipun ia yakin tidak menyentuh tombol apapun. Ia mencoba tidak memikirkan hal janggal itu lebih jauh. Dengan pelan ia mengarahkan mobil keluar dari garasi, melewati halaman puskesmas yang semakin sepi. Dalam beberapa menit perjalanan pertama, semuanya tampak normal. Namun saat memasuki jalan lurus yang gelap, Raka mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Spion tengah terlihat berkabut. Padahal AC mobil tidak menyala. Ia mengulurkan tangan untuk membersihkan kaca spion itu. Namun begitu spion kembali jernih, tubuhnya langsung kaku. Ada bayangan hitam duduk di kursi tengah mobil. Bukan jenazah. Bukan manusia. Hanya siluet gelap tanpa wajah yang duduk menghadap ke depan. Raka kaget bukan main dan langsung membanting setir ke pinggir jalan. Mobil berhenti mendadak. Ia menatap ke kursi belakang untuk memastikan apa yang ia lihat tadi. Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa ia hanya kelelahan dan mata sedang mempermainkan pikirannya. Perjalanan dilanjutkan, namun kini Raka tidak berani menggunakan spion tengah. Setiap kali matanya tidak sengaja melihat ke arahnya, siluet itu muncul kembali. Kadang duduk, kadang berdiri, kadang terasa sangat dekat di belakang kursi pengemudi seperti sedang memperhatikan lehernya. Bulu kuduk Raka berdiri. Napasnya memburu. Ia berkali-kali mengusap wajahnya, mencoba tetap sadar dan fokus. Beberapa kilometer kemudian, Raka mendengar suara lirih dari belakang. Seperti suara seseorang berbisik pelan. Suara itu terdengar seperti lelaki tua, sangat halus namun jelas. Pulangkan aku. Raka menelan ludah. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapapun. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Pulangkan aku, bukan ke sana, pulangkan aku ke rumah. Raka ingin memanggil nama Tuhan, namun suaranya tercekat. Ia berusaha berbicara meski gemetar. Siapa? Siapa itu? Tidak ada jawaban. Tiba-tiba pintu belakang mobil bergetar, seperti ada yang memukulnya dari dalam. Raka menginjak rem sekuat tenaga. Mobil berhenti. Jantungnya berdentum keras di dadanya. Pintu belakang perlahan terbuka sendiri, seolah ada kekuatan yang mendorongnya. Di ujung tandu, seorang pria tua duduk sambil menatap lurus ke arah Raka. Tubuhnya masih seperti jenazah, pucat dan kaku, namun kedua matanya terbuka lebar. Tatapannya kosong namun tajam. Dengan suara parau ia berkata, "Aku belum pulang. Bukan ke rumah duka, tapi ke rumah anakku." Raka hampir pingsan. Kakinya lemas. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun pikiran kecil di kepalanya berkata bahwa ia tidak boleh meninggalkan jenazah itu. Dengan suara terbata-bata ia bertanya,
Di mana rumah anakmu? Sosok pria tua itu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah jalan kecil yang gelap di sisi kiri jalan raya. Jalan itu tampak seperti lorong yang nyaris tidak terlihat karena tertutup pepohonan. Raka tidak punya pilihan. Ia menarik kembali pintu belakang, menutupnya dengan gemetar, lalu mulai mengarahkan mobil menuju jalan sempit itu. Perjalanan di jalan kecil itu sangat menegangkan. Jalan tanah berkerikil membuat mobil berguncang. Pepohonan besar di sisi kiri dan kanan menghalangi cahaya bulan, membuat jalanan semakin gelap. Raka sesekali melihat bayangan pria tua itu duduk di kursi tengah melalui spion. Meski wujudnya samar, keberadaannya terasa sangat dekat dan nyata. Setelah menempuh jalan itu selama beberapa menit, akhirnya terlihat sebuah rumah kecil di ujung jalan. Lampunya menyala. Tampak seorang pemuda keluar dengan wajah yang sangat sedih. Saat mobil berhenti di depan rumah, sosok pria tua di kursi belakang menghilang seketika, seperti asap tertiup angin. Pemuda itu langsung menutup mulutnya menahan tangis saat melihat mobil jenazah. Ia berkata pelan, "Akhirnya, ayah pulang." Raka baru tahu bahwa sebenarnya keluarga telah meminta agar jenazah dibawa pulang dulu ke rumah sebelum ke rumah duka. Namun permintaan itu tidak pernah sampai ke petugas puskesmas. Karena itu jadwal pengantaran langsung dibuat menuju rumah duka. Namun rupanya, seseorang memastikan keinginan terakhir itu tetap terlaksana. Raka membantu keluarga mengangkat jenazah masuk ke dalam rumah kecil itu. Keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Meski Raka hanya bisa tersenyum kaku karena masih syok dengan kejadian itu. Setelah urusan selesai, ia kembali ke mobil dan terdiam. Di atas jok belakang, ia menemukan selembar surat kecil lusuh yang sebelumnya tidak ada. Surat itu berisi tulisan tangan yang gemetar. Hanya satu kalimat saja. "Terima kasih, Nak." Raka menggenggam surat itu kuat-kuat. Dadanya terasa sesak, namun bukan karena takut. Lebih seperti perasaan haru yang sulit dijelaskan. Sejak malam itu, ia percaya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diterangkan oleh logika manusia. Mobil jenazah yang ia bawa bukanlah mobil biasa. Ada sesuatu yang menjaga setiap perjalanan terakhir agar sampai ke tujuan yang tepat. Setiap kali Raka menyalakan mobil jenazah itu setelah kejadian malam itu, ia selalu berbisik pelan, "Kalau ada yang ingin pulang, bilang saja." Dan entah mengapa, sejak itu perjalanan-perjalanan berikutnya selalu terasa lebih ringan. Seolah ada yang menemani, namun bukan untuk menakut-nakuti. Lebih seperti menjaga. Salam Josjis Porem 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 Srit.